Halo teman-teman, selamat datang di channel aku Virani Nuryanisa. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang apakah benar seleksi CPNS 2021 akan dibuka bulan Maret. Kemudian dan tentunya aku akan bahas tentang strategi auto lolos seleksi CPNS 2021 dengan metode fokus. Ini berdasarkan pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe channel YouTube aku ya, agar teman-teman gak ketinggalan info kalau aku upload video lagi. Kayak gitu ya. Oke, langsung aja kita ke videonya. Ini teman-teman, ada berita dari Tribun Jakarta, Tribun Timur, dan Kabar Lumajang. Kalau di Tribun Jakarta teman-teman, ada judulnya adalah jadwal seleksi CPNS 2021 dibuka bulan Maret. Menpan RB Cahyokumolo bicara soal jumlah formasi. Lah ini teman-teman, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo buka suara terkait jadwal seleksi CPNS 2021 teman-teman. Beliau menyebut untuk jadwal seleksi CPNS 2021 akan berbeda dibanding 3 periode seleksi CPNS sebelumnya teman-teman, yang pada tahun 2017, 2018, 2019 kemarin kan pembukaan dilakukan di akhir tahun. Akan tetapi rencananya jadwal seleksi CPNS 2021 akan dibuka di awal tahun 2021 teman-teman. Beliau berkata pada tanggal 4 November kemarin adalah sekitar bulan Maret akan kita buka, kayak gitu teman-teman, ujar dari Menpan RB Cahyokumolo. Wah, semangat ya teman-teman. Ini kesempatan buat teman-teman yang gagal kemarin, kurang dikit lagi di CPNS kemarin 2019 itu buat berjuang lagi gitu teman-teman. Lah ini teman-teman, aku akan bahas sedikit 5 kesalahan gagal CPNS setiap kali tes teman-teman. Ini berdasarkan apa yang aku alami, apa yang aku amati dari aku, dari teman-temanku juga kayak gitu. Yang pertama, persyaratan administrasi tidak memenuhi syarat atau TMS. Banyak sekali ya teman-teman yang gagal pada tahap awal, tahap administrasi. Ini sangat penting ya teman-teman, kita harus teliti, harus detail, mempersiapkan segala berkas yang dibutuhkan pada tahap administrasi ini. Jangan sampai kita udah belajar maksimal, belajar materi secara maksimal, kita dijegal di tes administrasinya. Jadi usahakan di tes administrasi harus lolos kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini, tidak pernah try out. Kenapa kok aku bilang try out itu penting teman-teman? Karena menurut pengalaman aku sendiri, aku kan udah 2 kali tes CPNS teman-teman, di 2018 dan 2019. Di 2018 kemarin aku sama sekali gak pernah try out. Aku cuman belajar. Aku pikir buat apa try out, wong aku juga udah belajar, aku juga udah bisa materi. Ternyata sangat berbeda teman-teman. Aku kewalahan menjawab soal dan manajemen waktu di tes CPNS 2018 kemarin. Jadi teman-teman, aku coba buat try out dan aku tes di 2019 kemarin, alhamdulillah semua berjalan lancar. Kenapa try out itu penting teman-teman? Karena itu buat melatih mental kita teman-teman. Kita udah belajar, materi udah di luar kepala, ibaratnya wis otaknya udah penuh dengan materi, tapi pas mengerjakan soal loh kok blank, loh kok aku deg-degan ya, kayak gitu teman-teman. Jadi pentingnya try out adalah mental kita udah tersetting dulu buat kita mengerjakan soal dengan tenang kayak gitu. Jadi sangat penting kita ikut try out minimal 3 kali lah kayak gitu ya. Kemudian waktu pelaksanaan tes masih panjang. Lah ini teman-teman, banyak dari kita yang berpikir ala masih bulan Maret. Maret itu dekat loh teman-teman, tinggal berapa bulan lagi coba dihitung. Iya, kalau kita berpikir itu masih lama, tapi bagaimana dengan saingan-saingan kita? Apakah mereka juga berpikir hal yang sama? Bagaimana kalau saingan-saingan kita mempersiapkan lebih lagi, apalagi mereka yang gagal di tes kemarin 2019 kemarin, otomatis motivasi mereka akan lebih banyak, lebih besar lagi untuk lolos di SKD tahun ini kayak gitu, tahun 2021 kayak gitu ya teman-teman.
Kemudian tidak mempunyai target minimal. Lah ini selanjutnya nanti aku akan bahas di slide selanjutnya ya teman-teman, berkaitan dengan target minimal yang harus kita miliki kayak gitu. Kemudian ini manajemen waktu yang salah saat mengerjakan soal. Lah ini teman-teman, penting kita buat tryout adalah buat belajar manajemen waktu saat mengerjakan soal. Kita harus paham berapa sih passing grade TWK, berapa sih passing grade TIU, passing grade TKP. Jadi kita harus sudah paham harus berapa kita mengerjakan soal agar kita bisa lolos passing grade. Setelah lolos kita baru memperbanyak nilai benar kita kayak gitu, karena walaupun nilai kita besar di TIU tapi kok TKP kita kurang 1 poin di bawah passing grade, otomatis kita kan juga nggak bisa bakal lolos kayak gitu ya teman-teman. Kemudian ini strategi auto lolos CPNS 2021. Kenapa kok aku bilang auto lolos teman-teman? Karena ini adalah strategi yang aku pakai di tahun 2019 kemarin pas aku tes SKD teman-teman. Yang pertama adalah niat dan optimis lolos CPNS 2021. Lah ini pentingnya niat adalah teman-teman, jadi kalau misal kok kita saat belajar kok malas sekali, capek sekali, merasa lelah, pikiran penuh, kalau kita udah niat buat lolos CPNS 2021, otomatis kita akan berusaha buat belajar lagi, otomatis keinginan kita akan bangkit lagi, kita akan lebih semangat lagi buat belajar kayak gitu ya teman-teman. Kemudian buat catatan FR tes SKD yang sering keluar. Lah ini kalau aku dulu teman-teman, aku buat FR dari tahun 2017-2018 yang sering keluar. Jadi aku tulis semua FR yang berkaitan dengan TIU TWK TKP yang sering keluar. Jadi aku catat semuanya, itu yang aku pelajarin kayak gitu. Jangan sampai ada yang terlewat. Sering nulis nggak apa-apa kan teman-teman, yang penting kita punya banyak materi yang harus kita pelajari kayak gitu. Kemudian belajar fokus ke FR yang sering keluar tahun itu. Kalau sekarang kan ditambah tahun 2019 kayak gitu. Fokus aja ke FR yang kita tulis itu, karena nggak mungkin soal akan melenceng jauh dari situ. Fokus menguasai materi yang sering keluar di FR, karena kemungkinan besar 80% lah kita akan bisa mengerjakan tes SKD yang akan kita hadapi nanti kayak gitu. Kemudian nih, buat jadwal belajar selama seminggu. Kalau aku dulu teman-teman, ini aku buat jadwal: Senin aku belajar TIU, Selasa aku belajar TIU, Rabu aku belajar TIU, Kamis aku belajar TWK, Jumat TWK, dan Sabtu TWK, serta Minggu aku belajar TKP. Kenapa kok perbandingan antara TIU, TWK, dan TKP sangat berbeda? Karena menurut aku teman-teman, TKP itu kan masalah kepribadian ya, jadi itu nanti belajarnya nggak akan sebegitu sulitnya di TIU seperti TIU sama TWK kayak gitu teman-teman. Di tes 2018 kemarin aku gagal di TIU, makanya aku bertekad aku harus lolos di TIU. Aku banyak belajar di TIU, aku banyak belajar di TWK, karena kalau di TWK kemarin adalah berdasarkan FR TWK akan lebih sulit kayak gitu kan yang 2019 kemarin, makanya aku belajar lebih keras di TIU dan TWK kayak gitu teman-teman. Nah, ini juga berdasarkan kelemahan kita masing-masing teman-teman, jadi teman-teman kan harus sudah tahu ya kira-kira aku lemah di bagian mana, aku harus belajar keras di bagian mana, kayak gitu aja teman-teman. Kemudian nih, tetapkan kapan harus melakukan tryout teman-teman. Kalau aku dulu aku tryout di kan 1 bulan 4 minggu. Di minggu pertama dan minggu ketiga aku pakai buat tryout. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma Sabtu Minggu aku belajar. Kemudian minggu pertama, minggu ketiganya aku tryout kayak gitu teman-teman. Di pas tes SKD kemarin aku ikut bimbel online Ayo CPNS teman-teman. Itu kemarin kalau nggak salah aku bayarnya 99.000, itu berlaku buat 1 tahun atau seumur hidup gitu teman-teman. Jadi itu sangat berguna teman-teman. Di situ ada
simulasi tryoutnya. Teman-teman kan juga bisa ikut tryout di situ. Kalau misal nggak mau ikut bimbel online juga nggak apa-apa. Banyak juga kan nanti akan diadakan tryout dari mana gitu, coba ikut aja nggak apa-apa. Kalau misal nggak mau tryout, kalau nggak mau tryout di bimbel online ya nggak apa-apa, tergantung teman-teman aja. Kalau aku dulu di bimbel online kemudian aku tryout, udah sering aku tryout. Jadi tryout ini aku gunakan, misal aku tryout dulu nih teman-teman, aku tryout, aku cek, oh aku salah di bagian ini, aku salah di bagian ini, aku catat bagian mana aja yang salah, aku pelajari lagi, belajar lagi di materi yang salah itu teman-teman. Nah jadi tryout selanjutnya aku tryout lagi, kira-kira kurang apa lagi, aku pelajari lagi, oh aku salah di sini gitu teman-teman. Jadi jangan dihajar tryout terus tiap hari 1 2 3, hari Senin Selasa Rabu tryout terus gitu, jangan. Jadi kita harus cari kelemahan kita di masing-masing tryout, kurang yang mana, salah di bagian mana, kok bisa salah, kayak gitu dicari. Jadi nanti di tryout selanjutnya otomatis kan nilainya juga lebih tinggi. Jadi enggak, tryout itu enggak cuma asal-asal mengerjakan soal pengen kunci jawaban gitu, enggak teman-teman. Jadi itu buat melatih pengetahuan kita juga kayak gitu. Kemudian nih, tentukan target minimal wajib belajar per hari. Kalau aku dulu teman-teman, aku menargetkan setiap hari minimal 30 menit aku harus belajar. Bukan belajar yang hitung-hitungan terus gitu, enggak teman-teman. Minimal 30 menit. Kalau aku dulu kan aku suka buka YouTube. Jadi aku adalah sering belajar dari YouTube teman-teman. Aku sering buka YouTube buat cari materi-materi yang kira-kiranya menarik, yang kira-kiranya oh misal nih apa pas ternyata di soal kecepatan jarak waktu kayak gitu ya, misal ya contohnya teman-teman, aku kok ada yang nggak enak gitu mengerjakannya, itu aku cari kira-kira aku lebih enak mengerjakan dengan cara yang seperti apa. Kita harus cari cara-cara alternatif yang bisa kita pakai buat mengerjakan soal nanti kayak gitu teman-teman. Kemudian belajar dari berbagai sumber, bukan cuma di buku tok, bukan cuma di YouTube tok, bukan cuma di ebook tok. Jadi dicari berbagai macam sumber yang bisa kita pakai kayak gitu ya teman-teman. Ikut Telegram kayak gitu juga nggak apa-apa, kan banyak Telegram yang isinya tentang materi-materi TIU, TWK, TKP kayak gitu. Terus dulu teman-teman, aku tuh punya target minimal. Kalau dulu ya, aku pengennya TWK nilaiku 110, TIU nilaiku minimal 120, TKP minimal nilaiku adalah 150. Jadi skor minimal yang harus aku capai di SKD adalah 380. Jadi aku punya target minimal, aku punya motivasi, oh aku harus mencapai nilai segini. Jadi di setiap tryout, aku dulu juga tryout pertama nggak langsung 380 teman-teman, aku cuma dapat berapa, 350 kayak gitulah. Seiring kita sering tryout, sering belajar dari kesalahan, itu otomatis kan juga pemahaman kita akan juga bertahap akan lebih meningkat kayak gitulah. Alhamdulillah berdasarkan ini, target minimal ini di SKD 2019 kemarin terpenuhi target minimal aku kayak gitu teman-teman. Kemudian yang juga gak kalah penting teman-teman, minta doa restu kedua orang tua, kakak, nenek, kakek, semua minta doa restu. Aku mau SKD kayak gitu, minta doa restu teman-teman. Karena percayalah, semua yang kita alami, yang mengalami kelancaran, otomatis itu bukan hanya dari usaha kita, tapi itu juga dari doa orang-orang yang kita anggap penting, orang-orang yang sayang sama kita kayak gitu ya teman-teman. Dan banyak bersedekah. Kalau kita banyak bersedekah teman-teman, otomatis pintu kebaikan akan dibuka sama Allah. Jadi kita belajar akan lebih mudah. Misal pun kita pas mengerjakan soal, loh kok ora paham iki soal apa, kok ini soalnya nggak paham, nggak pernah kita pelajarin. Kalau kita banyak berbuat baik, bersedekah, banyak berdoa kayak gitu kan, insya Allah juga bakal dikasih jalan gitu loh sama Allah. Misal pas nanti kita
tes kok teman-teman dapat soal yang susah, kok delalah di kita dapat soal yang mudah kayak gitu. Itu pasti juga ada pengaruh dari doa yang sering kita panjatkan kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari aku. Semoga bermanfaat ya. Nanti di video selanjutnya aku akan bahas satu persatu materi dari masing-masing TIU, TWK, dan TKP ya. Jadi nanti akan dibahas detail per materi, dikasih contoh soal kayak gitu ya teman-teman. Jadi jangan lupa buat di like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, see you on my next video. Bye.